Set, play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Vina. Di sini saya akan membuat learning journal part 6. Di learning journal kali ini saya akan membahas wawancara, daftar pustaka, dan juga data visual dari film dokumenter. Wawancara itu ketika seorang interviewer ingin menggambarkan sebuah cerita dari subjek. Nah, karena biasanya yang menggambarkan sebuah cerita ini adalah si subjek tersebut. Wawancara ini termasuk salah satu elemen terpenting dalam film dokumenter loh teman-teman. Kenapa kok bisa sih jadi salah satu elemen terpenting dalam film dokumenter? Karena wawancara ini adalah inti dari sebuah film dokumenter teman-teman. Nah, dalam wawancara ini kita dapat dengan mudahnya menyelingi unsur-unsur produksi dalam film dokumenter. Contohnya itu seperti aktualitas, grafis, dan juga animasi. Jenis dari wawancara itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada hard news dan yang kedua ada soft news. Nah, apa itu hard news dan soft news? Hard news merupakan sebuah wawancara yang dilakukan secara konfrontasi. Contohnya itu wawancara berita, teman-teman. Nah, sedangkan soft news-nya merupakan sebuah wawancara yang menampilkan subjek yang berbeda dari wawancara hard news. Contohnya seorang pemadam kebakaran yang telah menyelamatkan aksi heroiknya. Daftar pustaka merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literasi, dan juga bahan-bahan teori yang sekiranya akan diperlukan untuk wacana yang berkaitan dengan film dokumenter itu. Nah, dalam tahap ini materi yang dibutuhkan adalah tentang film dokumenter dan gaya konsumtif. Selanjutnya yaitu Association Picture Story atau biasa disingkat dengan APS. Nah, apa itu APS? APS ini merupakan sebuah film yang mirip dengan abstrak, namun tetap berbeda. Nah, dalam APS ini biasanya filmnya tidak membutuhkan ruang, waktu, maupun peristiwa, teman-teman. Akan tetapi, meskipun film ini tidak memiliki ruang, waktu, maupun peristiwa, film ini tetap memiliki tujuan yang sama untuk mengarahkan kepada tema maupun subtemanya. Visual atau gambar merupakan media utama dalam menyampaikan informasi berupa karya. Karena visual atau gambar ini menjadi hal yang sangat penting dan yang paling depan dalam menyampaikan informasi dan juga pesan yang ingin disampaikan. Akan tetapi, jika dalam sebuah karya film menjadikan si visual ini sebagai sampingan, maka karya film ini belum layak disebut sebagai film, teman-teman. Maka dari itu, kenapa visual ini menjadi media utama dan hal yang paling penting dalam sebuah film untuk menyampaikan informasi dan pesan tersebut. Ada juga yang namanya audiovisual. Nah, apa itu audiovisual? Audiovisual itu merupakan kalau di dalam film merupakan sebuah gambar dan juga suara yang berupa data dan juga faktual, teman-teman. Nah, dalam audiovisual ini ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama ada
film dan audio. Dan yang kedua ada film gerak bersuara. Selanjutnya, ciri-ciri utama dalam media teknologi audiovisual itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, biasanya bersifat linear. Yang kedua, biasanya menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, teknologi audiovisual representasi fisik dari gagasan real dan dari gagasan abstrak. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya share di Learning Journal kali ini. See you next week. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!